Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Helen Kodeliva, Tiara Devi Cahyani, Fikri Septian, Oktavia Komala Devi, dan saya sendiri Stefanus Tonce. Kami akan menjelaskan secara singkat ringkasan dari 5 jurnal tentang akuntansi kreatif. Berikut penjelasannya. Jurnal pertama, Feeling Accounting, mengupas praktik akuntansi kreatif beretika. Jurnal pertama memiliki dua landasan teori. Yang pertama, akuntansi dan perkembangannya. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dalam cara yang signifikan dalam satuan atau uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak memiliki sifat keuangan untuk selanjutnya diinterpretasikan hasilnya. Perkembangan akuntansi dilihat dari segi praktiknya, karena setiap pelaku organisasi harus menyesuaikan kondisi dan juga prinsipnya. Lalu yang kedua, akuntansi kreatif. Akuntansi kreatif adalah proses manajemen perusahaan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang diinginkan dengan cara mencari celah peraturan akuntansi untuk memanipulasi laporan akuntansi demi keuntungan mereka sendiri. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya praktik perataan laba yang bertujuan untuk menekan variasi laba perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik dan konsisten. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa Feeling Accounting sangat membantu keberlangsungan usaha informan karena dinilai efektif dan fleksibel. Dinilai efektif di sini maksudnya ialah tidak memerlukan waktu untuk menyusun pembukuan, karena semua dapat diketahui melalui sisa uang yang diperoleh. Dinilai fleksibel karena ketika usaha menggunakan perasaan dan usaha tersebut dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Maka dapat disimpulkan informan, yaitu warung makan tidak mencerminkan akuntansi kreatif yang berpendekatan perasaan yang beretika. Jurnal kedua, Pengaruh etika dan pengalaman auditor terhadap kemampuan mendeteksi praktikum akuntansi kreatif. Ada beberapa landasan teori dalam penelitian ini. Yang pertama, teori Kang-Yan. Teori Kang-Yan adalah hubungan antara agen yang mempunyai informasi laporan keuangan perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham. Hal ini membuat pemegang saham cenderung mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit karena dinilai bebas dari praktik akuntansi kreatif. Yang kedua, teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada calon pemegang saham dan pemegang saham. Perusahaan memberikan sinyal dan melakukan praktik akuntansi kreatif dengan meningkatkan nilai keuntungan agar menarik kepercayaan pemegang saham. Yang ketiga, auditing. Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen melalui bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu standar akuntansi keuangan. Yang keempat, etika auditor. Etika auditor adalah pedoman prinsip moral bagi auditor dengan harus bersifat profesional dan independensi dalam melakukan audit untuk mendeteksi akuntansi kreatif dan membuat laporan auditor independen. Yang kelima, pengalaman auditor. Pengalaman auditor adalah proses pembelajaran dan perkembangan keahlian auditor dalam menjalankan tugas, terutama mendeteksi salah satu saja material dan sengaja atau tidak, serta akuntansi kreatif dalam laporan keuangan. Yang terakhir, praktik akuntansi kreatif. Praktik akuntansi kreatif adalah kegiatan memanipulasi laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang diinginkan untuk tujuan tertentu, misalnya penyajian laporan keuangan yang menyimpang dari kebenaran agar kinerja perusahaan terlihat baik. Melalui uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa etika auditor dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi praktik akuntansi kreatif dan parsial dan simultan. Jurnal ketiga, persepsi auditor tentang motivasi audit melakukan akuntansi kreatif atau creative accounting. Ada beberapa landasan teori dalam jurnal ini. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera. Yang kedua, auditor. Auditor adalah pihak independen yang memeriksa bukti-bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, akuntansi kreatif. Akuntansi kreatif adalah aktivitas perusahaan untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi
untuk memperoleh hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai aset atau nilai laba yang lebih tinggi ataupun rendah, tergantung dengan motivasi manajemen perusahaan dalam melakukannya. Hasil penelitian pada jurnal ini menyatakan bahwa praktik creative accounting tidak menjadi persoalan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, asalkan tidak ada asimetri informasi antara pelaku akuntansi kreatif dan pengguna laporan keuangan. Keempat, pengaruh pengetahuan etika profesi akuntan terhadap persepsi mahasiswa mengenai creative accounting. Ada beberapa landasan teori dalam jurnal ini, yaitu yang pertama, etika. Etika adalah ilmu yang memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan akal budi. Kedua, etika profesi. Etika profesi adalah etika khusus atau terapan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya. Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia yang disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Ketiga, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang ekonomi, seperti akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Keempat, persepsi. Persepsi adalah suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif dan dipengaruhi oleh karakteristik orang dan faktor situasional. Kelima, creative accounting. Creative accounting adalah proses di mana beberapa pihak menggunakan kemampuan pengetahuan akuntansi untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Dan hal ini menjadikan akar dari sejumlah skandal akuntansi, sehingga banyak usulan untuk reformasi akuntan. Hasil penelitian melalui uji analisis memperlihatkan bahwa pengetahuan etika profesi akuntan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai creative accounting. Jurnal kelima, dampak teknik akuntansi kreatif dan pajak terhadap keandalan laporan keuangan dengan religiositas sebagai variabel moderasi. Studi kasus akuntan di Kota Semarang. Dalam jurnal ini tidak dimuat teori-teori yang mendasari penelitian ini, akan tetapi dimuat beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yosif tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha tahun 2011, dan penelitian yang dilakukan oleh Santoso tahun 1999. Hasil penelitian membuktikan bahwa sumber daya manusia, pengendalian intern, dan juga pengawasan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karena ini merupakan faktor penting yang akan mendukung dalam meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, karena data yang masih diinput dengan cara manual. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai ringkasan 5 jurnal akuntansi kreatif. Jika ada salah kata ataupun ungkapan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.